Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Devi Ramadhani, NPM 191020231 dari kelas 5E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Baiknyari Semarang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran mengenai teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat dan selalu bisa menjaga imunitas tubuh agar selalu terhindar dari virus-virus yang jahat. Jangan lupa selalu cuci tangan dan menghindari kerumunan. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Ya, teks deskripsi adalah bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan gambaran penulis. Teks deskripsi berisi rangkaian paragraf yang menggambarkan suatu tempat atau objek. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa teks deskripsi berisi rangkaian paragraf yang menggambarkan suatu tempat atau objek. Misal saja kita punya kucing. Nah, nanti kita bisa nih mendeskripsikan kucing tersebut menjadi teks deskripsi seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang berbeda dari teks yang lain. Mengapa? Karena teks deskripsi secara umum menggambarkan atau menjelaskan sesuatu penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks tersebut. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Selain ciri-ciri umum, teks deskripsi memiliki ciri-ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi teks deskripsi. Bagaimana? Kalian sudah memahami ciri-ciri teks deskripsi apa belum? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus teks deskripsi. Ciri-ciri khusus teks deskripsi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama ada ciri-ciri objek teks deskripsi. Pengertiannya yaitu teks deskripsi bersifat khusus, sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Contohnya seperti kalimat deskripsi tentang burung merak dan keistimewaannya, atau teks deskripsi tentang pantai di Jawa Timur yang digambarkan khusus dan berbeda dengan pantai di daerah lain. Yang kedua ada ciri tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan, sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir ada ciri isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi memiliki perincian bagian-bagian objek. Teks deskripsi memakai kata-kata khusus seperti ramah, hijau, cerah, biru, kuning, emas untuk menggambarkan tempat wisata yang dibicarakan. Teks deskripsi bersifat personal dan memakai kata-kata yang kuat seperti ombak menggempur, ibuku yang tangguh, dan kucingku yang lucu. Selanjutnya, kita akan membahas inti teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada kesimpulan. Dari sini kalian apakah sudah mengetahui 3 unsur atau struktur teks deskripsi tersebut?
Tentu saja sudah ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian-pengertian dari struktur tersebut. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya saja, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna, nama, dan pernyataan umum lainnya. Dan yang kedua ada deskripsi bagian. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat. Misal bagiannya, komposisi warna, dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misalnya penulis membandingkan suara burung tentang objek tersebut. Maaf, apa yang didengar, misalnya penulis membandingkan suara burung merak dengan suara dari jenis burung yang berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan ya, untuk identifikasi itu berupa pernyataan umum. Nah, itu berisi tentang kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan global dan umum yang sudah diketahui oleh orang banyak. Dan yang ketiga ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian lebih cenderung ke mendeskripsikan suatu objek. Misalnya saja, kita mendeskripsikan hewan kucing. Nah, di deskripsi bagian tersebut akan ada seperti kucingku yang lucu, memiliki bulu berwarna putih, memiliki mata yang berwarna hitam. Misalnya saja seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sudah dijelaskan tadi bahwa kesimpulan berisi tentang kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Misalnya saja seperti ini. Kucingku sangat pintar karena, nah seperti itu ya anak-anak. Sudah paham ya semuanya? Bisa Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada pemakaian bahasa teks deskripsi. Teks deskripsi memakai kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas. Kata umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas. Contohnya kata melihat dan membawa. Kata khusus memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contohnya, kata khusus yaitu menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas pada teks deskripsi berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perincian ini untuk memperjelas kalimat utama. Contoh kalimat utama yang dipakai yaitu ibuku orang yang sangat sabar. Kemudian ada kalimat perinci misalnya, ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah teks deskripsi yang bisa kalian baca. Akan Ibu bacakan ya. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai tersebut serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat indah.
Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Itu adalah contoh teks deskripsi dari Ibu ya. Nah, di sini kita bisa menentukan mana saja bagian struktur-struktur yang ada di teks deskripsi. Yang pertama, kita bisa menemukan struktur yang pertama yaitu identifikasi atau pernyataan umum. Nah, identifikasi kali ini kira-kira termasuk dalam paragraf berapa ya? Ya, betul sekali. Paragraf pertama. Identifikasi atau pernyataan umum kita kali ini terdapat pada paragraf pertama, yaitu salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Betul sekali, anak-anak semuanya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Kira-kira masuk ke dalam paragraf keberapa ya? Ya, ada paragraf kedua dan ketiga yang berbunyi, pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat, dan seterusnya. Dan yang paragraf ketiga ada kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari, dan seterusnya. Nah, itu mengapa dikatakan deskripsi bagian? Karena mendeskripsikan sebuah objek. Sebuah objeknya yaitu Pantai Parangtritis. Dan yang terakhir ada struktur kesimpulan. Kalian pasti tahu kan kesimpulan terletak di bagian mana? Ya, terletak di bagian paragraf keempat. Paragraf terakhir yang berbunyi, banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Sudah Ibu katakan tadi bahwa kesimpulan merupakan kesan dari penulis yang telah melihat objek seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah dari kalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan sedikit memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian untuk mendeskripsikan hewan yang ada, salah satu hewan yang ada di lingkungan kalian. Silahkan ditulis di kertas folio, diberi hiasan, ditempel-tempel. Setelah itu, kalian silahkan memfoto dan mengirimkan ke WhatsApp group dengan diberi identitas nama, nomor absen. Ya, anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, sekian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Ibu harap kalian bisa mengerti materi yang telah Ibu sampaikan. Dan apabila nanti anak-anak ada yang belum memahami materi yang Ibu sampaikan, silahkan untuk me-WhatsApp Ibu di nomor Ibu ya, anak-anak semua. Selalu menjaga kesehatan tubuh, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.